Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada Kitabul Jumu'ah, bab-bab yang berkisar tentang sholat Jum'ah atau tentang hukum-hukum hari Jumat, hukum-hukum untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah di hari Jumat. Kita masuk kepada bab pertama, Babu Fardil Jum'ah, bab keterangan tentang kewajiban sholat Jum'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamati. Kami adalah umat yang terakhir, al-akhirun. As-sabiquna yaumal qiyamati, dan kami adalah yang pertama pada hari kiamat, yang paling mendahului umat-umat lain di hari kiamat untuk masuk surga. Baida annahum utul kitaba min qablina. Baida, di mana mereka sebelum kita, umat-umat sebelum kita, utul kitabah, diberi kitab, min qablina, sebelum kami. Thumma hadha yaumuhum alladhi faradallahu alaihim. Kemudian juga tentang hari yang Allah telah fardukan atas mereka, yaitu mereka orang-orang Yahudi yang mereka mempunyai hari Sabat, yaitu hari Sabtu, dan orang-orang Nasara yang mempunyai hari Ahad. Allah fardukan kepada mereka, Allah wajibkan pada mereka beberapa kewajiban. Fakhtalafu fihi, maka mereka pun berselisih padanya. Fahadanallahu lahu, maka Allah memberi petunjuk kepada kita tentang hari itu, tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada kita. Fannasu lana fihi taba'un, maka manusia terhadap kita, terhadap umat Muhammad ini,
fihi dalam perkara ketentuan hari-hari itu tabaun, mereka mengikuti kita. Al-Yahudu ghadan, orang Yahudi punya hari besok. Besok ketika Nabi berbicara ini hari Jumat, jadi besok berarti hari Sabtu, yakni hari sekarang ini. Wan Nasara ba'da ghadin, sedangkan orang-orang Nasara besok lusa, ba'da ghadin, besok lusa yaitu hari Ahad. Begitu ketentuan hari-hari dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah dalam sejumat. Kemudian babu fadlil Jum'ah, bab keterangan keutamaan menunaikan sholat Jum'ah. Atau menunaikan kewajiban Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man irtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan cara mandi junub, mandi jenabat, Tumaraha, kemudian berangkat untuk menunaikan sholat Jumat di masjid wakaf, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan orang tersebut datang lebih awal ke masjid, pahalanya senilai pahala orang yang berkorban dengan badanah, onta, korban onta. Lah, terlewatkan satu hadis ini. Iya, hadis sebelumnya belum kita baca. Nah, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridai beliau. Qala, Abu Sa'id menyatakan, asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, aku persaksikan bahwa Rasulullah telah bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun, bahwasanya mandi pada hari Jumat itu adalah wajib, ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang telah baligh, wa yastanna, dan bersikat gigi, wa yamassa tiban in wajad, dan memakai tib, minyak wangi, in wajad, kalau dia punya. yakni di sini kewajiban mandi junub, kewajiban mandi
dinisbahkan kepada hari Jumat, juga adanya kewajiban bersikat gigi kalau mandi Jumat dan memakai wangi-wangian setelah itu. Kewajiban ini dinisbahkan kepada hari Jumat, bukan kepada sholat Jumat. Jadi yang sholat Jumat tentu lebih wajib untuk mandi sebelum sholat Jumat, dan untuk sikat gigi serta memakai wangi-wangian kalau punya. Yang tidak wajib sholat Jumat seperti wanita dan budak belian, ya waktunya mandi antara terbit fajar hari Jumat sampai tenggelam matahari hari Jumat itu, sampai maghrib waktunya, waktu mandi Jumat. Bagi yang tidak wajib sholat Jumat atasnya, yaitu seperti musafir juga. Musafir tidak wajib sholat Jumat atasnya. Waktunya mandi lebih leluasa karena tidak dikaitkan dengan sholat Jumat. Tetapi kalau terhadap mereka yang wajib sholat Jumat, maka dikaitkan dengan sholat Jumat. Jadi waktunya sebelum berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Babu fadlil Jum'ah, bab keutamaan menunaikan kewajiban Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati. Nah, ini ada keterangan cara mandinya pada hari Jumat itu bagaimana yang diwajibkan, yaitu cara mandi ghuslal janazah, cara mandi seperti orang mandi junub. Tsumma raha, kemudian berangkat setelah mandi itu, berangkat ke masjid. Wa ka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia pahalanya ialah seperti orang berkorban dengan satu ekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati, maka barang siapa yang datang ke masjid sebagai orang kedua, kalau orang pertama nilai pahalanya seperti orang menyembelih korban onta. Kalau siapa yang datang yang kedua, maka annama qarraba baqaratan, seperti dia menyembelih korban satu ekor sapi. Wa man raha sa'ati tsalitsati, dan barang siapa yang pergi ke masjid setelah menunaikan kewajiban-kewajiban tadi, menunaikan kewajiban mandi dengan cara mandi junub, sikat gigi, kemudian berwangi-wangi bila punya, dan dia ternyata orang ketiga ketika sampai di masjid, faka'annama qarraba kabsyatan akron, maka seakan-akan dia menyembelih korban satu ekor kambing kibas yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati, dan barang siapa yang nyampe di masjid ternyata dia adalah orang yang keempat, maka annama qarraba dajajatan,
seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati, dan barang siapa yang nyampe di masjid ternyata adalah orang kelima, maka annama qarraba baydatan, seperti orang yang berkorban dengan seekor telur. Fa idza kharajal imamu, maka apabila imam telah keluar dari rumahnya untuk masuk masjid, untuk naik mimbar di masjid, hadaratil malaikatu, para malaikat pun masuk ke masjid. Yang tadi berada di luar masjid, para malaikat itu mencatat siapa yang datang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya. Ketika imam telah datang atau terlihat, maka para malaikat itu segera masuk ke dalam masjid. Yasma'una dzikra, mendengar az-zikr, peringatan atau khutbah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa kharajal imamu ay qama liyakhtuba. Maksudnya keluarnya imam itu ialah kalau sudah berdiri untuk khutbah, sudah naik mimbar dan berdiri di mimbar untuk khutbah. Begitu yang diberitakan dari Nabi tentang keutamaan pahala orang yang berangkat berpagi-pagi ke masjid untuk sholat Jumat. Babud duhni lil jumu'ati, bab memakai minyak rambut pada hari Jumat. Ad-duhn, minyak rambut itu, apakah minyak rambut yang dipakai sampai ke masjid, ataukah minyak rambut sekarang ini, yaitu contohnya untuk berkeramas, mencuci rambut, memakai minyak tertentu, memakai shampoo. Semua itu adalah termasuk kategori ad-duhn. Ad-duhn itu minyak yang untuk memelihara rambut agar rambut itu tetap bagus. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dari Salman Al-Farisi beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan bersuci dengan mensucikan badannya, seluruh badannya yang mampu dia lakukan, sampai pada tingkat yang mampu dia lakukan, sebersih-bersihnya begitu. Wa yaddahinu min duhnihi, kemudian memakai duhn, memakai minyak rambut dari minyak rambut yang dia punyai. Au yamassu min tibi baitih, atau menyentuhkan minyak wangi yang ada di rumahnya. Tsumma yakhruju,
Kemudian dia keluar dari rumah menuju masjid. Fala yufarriqu baina itsnaini, di masjid dia tidak memisahkan dua orang yang duduk berjajar, tidak misah-misahkan orang untuk dapat sop terdepan, tapi melewati mana yang kosong. Tsumma yusalli ma kutibalah, kemudian sholat sebanyak yang dia ditakdirkan untuk menunaikannya, yaitu sholat intidhar namanya ini. Sholat intidhar, sunnah intidhar, yaitu sholat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus sampai imam datang, sampai imam naik mimbar. Itu namanya sunnah intidhar, menanti imam sampai yang Allah takdirkan 2 rakaat salam, masih semangat 2 rakaat lagi salam, masih semangat imam masih belum datang, 2 rakaat lagi salam, sudah capek dah duduk, nunggu imam, terasanya semangat lagi, bangkit lagi, 2 rakaat salam, duduk, terus begitu. Tsumma yunsitu idza takallamal imamu, kemudian yunsip itu mendengar dan perhatian, bukan tidur, bukan ngantuk. Kalau ngantuk mungkin saja mendengar tapi tidak perhatian. La yunsip, tidak perhatian, tapi mendengar dan perhatian. Apa yang disampaikan oleh imam itu dipentelengi, diperhatikan betul-betul. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Siapa yang melakukan demikian, terus dia perhatikan imam itu sampai selesai, imam turun dari mimbar, sampai kemudian sholat bersama imam, kemudian dia pulang, maka diampuni bagi dia dosa-dosa yang dia lakukan antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Atau antara Jumat itu dengan Jumat yang sebelumnya. Dosa-dosa lalunya hapus. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, annahu qila lahu, bahwasanya ada yang tanya kepada beliau, zakaru anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, mereka orang-orang menyebut, memberitakan bahwa Nabi telah bersabda, iqtasilu yaumal jumu'ati, mandilah kalian pada hari Jumat, waqtilu ru'usakum, dan cucilah kepala kalian, wa illam takunu junuban, walaupun kalian tidak dalam keadaan junub, wa asibu minat-tib, dan pakailah minyak wangi. Faqala, ketika ditanyakan yang demikian kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas menyatakan, amal ghuslu fana'am, adapun sabda Nabi memerintahkan supaya kita mandi pada hari Jumat, ya saya dengar. Wa amma tibu faladri, adapun masalah memakai minyak wangi saya tidak tahu. Yang tahu ialah siapa? Yang tahu ialah Ibnu Umar apa? Yang tahu ialah Abu Sa'id Al-Khudri.
Sedangkan Ibnu Abbas ketika ditanyai oleh orang-orang, Ibnu Abbas menyatakan saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya Rasulullah memerintahkan mewajibkan mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala, walaupun tidak junub, tapi tetap mandi seperti mandi junub. Babu yalbisu ahsana ma yajid. Bab keterangan bahwa kalau hari Jumat itu berangkat ke masjid memakai baju yang paling bagus yang dia punya. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Al-Khattab yang Allah telah meridhai beliau, annahu wajada hullatan syara'a inda babil masjid, bahwasanya Umar mendapati hullatan syara', mendapati baju syara' dari sutra di depan pintu masjid. Faqala ya Rasulullah, maka Umar menyatakan, wahai Rasulullah, lau ishtaraita hadhihi, seandainya engkau membeli baju ini, fala bistaha yaumal jumu'ati walil wafdi idza qadimu alaik, sehingga engkau bisa memakainya khusus untuk hari Jumat dan juga lil wafdi untuk menerima utusan, idza qadimu alaik, kalau utusan itu datang menghadap engkau. Biasa Nabi kalau datang utusan dari raja-raja, penguasa-penguasa, kufar, itu Nabi menerima utusan tersebut dengan memakai pakaian yang paling bagus yang beliau punya, memakai imamah yang paling bagus yang beliau punya, dan menganjurkan kepada para sahabat untuk berpenampilan dengan penampilan yang paling bagus, sehingga utusan itu datang dalam keadaan melihat, wah, kaum muslimin luar biasa, kayak gitu. Dan itu adalah dalam rangka untuk menaikkan wibawa kaum muslimin. Seperti ketika datang utusan Nasara Najran, orang Nasara dari Najran, dan juga ketika datang utusan dari Raja Romawi, penampilannya demikian. Nah, Umar mempunyai ide ketika melihat ada dijual kain dari sutra. Umar mempunyai ide, bagaimana kalau ini engkau beli saja ya Rasulullah, untuk khusus sholat Jumat dan dalam rangka menerima utusan. Maka Nabi menyatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirati, hanyalah yang memakai baju ini, baju sutra ini, ialah orang-orang yang la khalaqa lahu fil akhirah, enggak dapat bagian apa-apa di akhirat nanti, yaitu orang-orang kafir yang mereka tidak dapat apa-apa di akhirat. Artinya ini haram untuk kaum mukminin
untuk pria-pria mukminin. Dari mana dalilnya kalau ini untuk haram untuk pria-pria? Dalilnya ialah pernyataan berikutnya. Summa ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha. Kemudian ada orang yang membawa hadiah kepada Rasulullah dari kain sutra yang istimewa itu, yaitu hilalun, beberapa baju. Fa'a'ta Umar bin al-Khattab minha hullatan. Maka sebagian dari baju sutra itu, kain sutra itu diberikan oleh Nabi kepada Umar bin al-Khattab. Faqala Umaru, ya Rasulullah, kasautaniha. Ya Rasulullah, apakah engkau akan memberi aku pakaian yang seperti itu? Wa qad qulta fi hullati utaridin ma qulta. Padahal engkau telah menyatakan tentang pakaian yang dijual oleh Utarid ibnu Hajib At-Tamimi, penjual baju sutra itu. Engkau telah menyatakan tentang pakaian Utarid seperti yang engkau katakan, yaitu ini adalah pakaiannya orang yang tidak bakal dapat bagian di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, inni lam aksukaha litalbasaha. Sesungguhnya aku tidaklah memberi pakaian kepadamu untuk kamu pakai, tetapi untuk yang lainnya. Fakasaha Umaru akhan lahu bimakkata musyrikan. Maka Umar pun memberikan pakaian itu kepada saudaranya di Mekah yang masih musyrik, dikirimkan ke saudaranya yang masih musyrik. Ya, karena memang orang musyrik itu tidak bakal dapat bagian apa-apa di akhirat. Nah, sudah untuk dia. Begitu yang dilakukan oleh Umar. Nah, kemudian kita nanti akan baca dalam riwayat-riwayat belakang nanti bahwa Rasulullah dengan tegas menyatakan bahwa pakaian sutra itu haram untuk pria-pria dari umat ini dan dihalalkan bagi wanita-wanitanya. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Ya. Kemudian babus siwaki yaumal jumu'ati, bab sunnahnya bersiwak pada hari Jumat. Bersiwak yaitu memakai kayu yang dinamakan kayu siwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau bahwa beliau telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya lah tidak akan memberatkan umatku,
atau 'alan nasi, atau seandainya lah tidak memberatkan manusia, la amartum bisiwaki ma'a kulli salatin, niscaya aku akan merintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan menunaikan sholat. Di dalam riwayat lain ialah la amartum bisiwaki ma'a kulli wudu, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap selesai wudu. Jadi ma'a kulli shalah, setiap akan sholat, maksudnya yaitu setiap selesai wudu kemudian sebelum menuju sholat bersiwak dulu. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsartu alaikum fis siwaki, aku telah banyak memperingatkan atas kalian fis siwaki, tentang perkara siwak, karena menunjukkan keutamaannya. Babu ma yuqra'u fi salatil fajr yaumal jum'ati. Bab keterangan tentang surat-surat yang dibaca pada setiap sholat fajar pada hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau bahwa beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah yaqra'u fil fajri yaumal jumu'ati, beliau membaca pada salat fajar hari Jumat, alif lam mim tanzilum, alif lam mim tanzil, yaitu surat As-Sajdah. Wa hal ata 'alal insani, yaitu surat Ad-Dahr. Di rakaat pertama alif lam mim tanzil, di rakaat kedua hal ata 'alal insan. Surat Ad-Dahr kadang-kadang juga dinamakan surat Al-Insan. Dalam surat Alif Lam Mim Tanzil itu terdapat ayat sajdah. Maka ketika imam melewati ayat sajdah itu, imam sujud, makmum pun ikut sujud. Ayo main di luar sana. Ayo, tak boleh situ. Allah yahdihim. Babul Jumu'ati fil Qura wal Mudun. Bab keterangan al-Jumu'ah, menunaikan sholat Jumat di desa-desa dan di kota-kota. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah penggembala, dan setiap kalian itu bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Ya Muhammad, ayo bawa adiknya ke sana. Allah yahdi. Ayo.
Setiap dari kalian adalah penggembala dan setiap dari kalian akan ditanyai tentang gembalaannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Imam, kepala negara, adalah ra'in, kepala negara atau pejabat pusat, pejabat daerah, itu adalah penggembala dan akan ditanyai tentang gembalaannya. Warrajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang suami adalah penggembala terhadap keluarganya dan akan ditanyai tentang gembalaannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang istri adalah gembala terhadap apa yang ada pada rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan akan bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidih. Dan pembantu itu adalah penggembala terhadap harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Qala wa hasibtu an qad qala, dan aku menyangka beliau telah menyatakan, warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyati, dan anak lelaki adalah penggembala terhadap harta ayahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta ayahnya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, dan semua kalian adalah penggembala dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap gembalaannya. Kenapa hadis ini diletakkan di bab menunaikan sholat Jumat di desa-desa dan di kota-kota? yakni pimpinan di daerah masing-masing bertanggung jawab untuk menunaikan sholat Jumat di daerah itu, sehingga rakyatnya, masyarakatnya tidak sampai meninggalkan sholat Jumat karena di tempat itu tidak ada sholat Jumat. Ya, kalau sampai di tempat itu orang tidak menunaikan sholat Jumat, maka pimpinannya yang berdosa bersama dengan rakyatnya. Ya. Babu hal yajibu ghuslal jumu'ati ala man la tajibu alaih. Bab keterangan apakah wajib mandi Jumat atas mereka yang tidak wajib menunaikan sholat Jumat padanya. Jawabannya ialah hadis. Hadis berikut ini. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah yang menyatakan nahnul akhirun as-sabiqun taqaddama qariban, yaitu hadis yang telah kita baca sebelum ini. Wa zada huna fi akhirih, dan di dalam riwayat ini ada tambahan lagi pada akhir riwayat itu, yaitu summa qala, kemudian Nabi menyatakan, haqqun ala kulli muslimin, wajib atas setiap muslim, ayaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman, untuk mandi pada setiap 7 hari itu untuk mandi pada setiap 7 hari itu satu hari yang yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu,
satu hari yang dia wajib mandi padanya, mencuci kepalanya dan jasadnya. Dari hadis ini tegas menyatakan bahwa mandi hari Jumat itu atas setiap muslim, pria maupun wanita. Yang diwajibkan sholat Jumat atasnya ataupun yang tidak diwajibkan atasnya. Pokoknya setiap 7 hari sekali, yaitu hari Jumat, mandi dengan mengalirkan air ke kepalanya sampai kepadanya. Babu min aina tu'tal jumu'atu wa 'ala man tajib. Bab keterangan tentang dari arah mana pelaksanaan sholat Jumat itu didatangi dan atas siapa diwajibkannya sholat Jumat itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menyatakan, kana an-nasu yantabuna al-jumu'ata min manazilihim wal awali. Orang-orang dulu mereka mendatangi sholat Jumat dengan menempuh perjalanan jauh dari rumah-rumah mereka wal awali dan dari pinggir-pinggir kota. Fayatuna fil ghubari, maka mereka datang tentunya dengan melewati debu-debu. Fayusibuhumul ghubaru, dan terkena debu. Wal araq, juga karena perjalanan jauh itu menaiki onta atau kuda atau himar, sehingga kena juga keringat araq. Fayakhruju minhumul araq, terkena keringat dan juga keluar dari dirinya keringat. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa indi, maka datanglah orang ini kepada Rasulullah, salah seorang dari mereka, wa huwa indi, dan Rasulullah sedang ada di samping ada di kamarku, kata Aisyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, karena baunya luar biasa, bau keringat, bau debu, karuan sudah. Sejalanan jauh dari desa-desa di sekitar kota Madinah. Maka Nabi menyatakan, lau annakum tatahhartum liyaumikum hadza, seandainya lah kalian bersuci pada hari kalian ini. Yaitu begitu sampai di kota, mandi, ya, terus bersih-bersih, terus pakai wangi-wangian, baru berangkat ke masjid. Wa anha, dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah menceritakan, kana nasu mahanata anfusihim, bahwa orang-orang pada waktu itu mahanata anfusihim, mempunyai kesibukan masing-masing. Wa kanu idza rahu ilal jumu'ati rahu fi hayatihim, dan kalau sudah mereka pada waktu masuknya hari Jumat, maka segera mereka berangkat ke Jumat dalam keadaan memakai pakaian kerja itu.
Faqila lahum law ightasaltum, maka dikatakan kepada mereka seandainya kalian mandi. Jadi setelah kerja, setelah apa? Mandi dulu, baru sholat Jumat. Jadi dari ini semua menunjukkan mandi untuk hari Jumat bagi yang diwajibkan sholat Jumat padanya ialah menjelang berangkat ke masjid. Sehingga berangkat ke masjid dalam keadaan seger, wangi, dan orang yang di sekitarnya senang mencium bau wangi yang ada pada dirinya itu. Wa anha An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, kana yusallil Jumu'at, bahwa Rasulullah kana yusallil Jumu'ata, Rasulullah mulai menunaikan salat Jumat hina tamilu syamsu, ketika tergelincirnya matahari, yaitu awal waktu duhur. Jadi khutbahnya sebelum masuk waktu duhur. Kadang-kadang demikian. Tapi kadang-kadang juga Rasulullah sholat Jumat hampir menjelang asar, masuk waktu asar. Hampir masuk waktu asar. Dikatakan di sini babu idza shaddal harru yaumal jumu'ati, bagaimana bab keterangan bagaimana kalau panas terik menyengat pada hari Jumat. Wa anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu qol, yang Allah telah meridhai beliau, Anas menyatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi idza shaddal barru bakkara bis salati, kalau sangat terik panas Nabi idza shaddal bardu, kalau sangat dingin keadaannya, kalau sangat dingin keadaannya, bakkara bis salati, Nabi segera untuk sholat, berpagi-pagi maksudnya, yaitu di awal waktu. Wa idza shaddal harru, dan kalau sangat keras panasnya, abroda bis salati anil jumu'atah, Nabi menunggu waktu sudah agak reda panasnya dalam menunaikan sholat Jum'ah. Naam. Babul masyi ilal Jumu'ati, bab keterangan berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat Jum'ah. An Abi Absin radhiyallahu anhu annahu qal, dari Abi Absin yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, wa dhaibun ilal jumu'ati, dan beliau mengatakan ini dalam keadaan sedang berjalan menuju Jumat. Sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi bersabda, man ikhbarrat qadamahu fi sabilillah harramahu Allah 'alan nar. Barang siapa ikhbarrat, terkena debu, qadamahu, kedua kakinya, kedua telapak kakinya,
fi sabilillah, di jalan Allah, dikatakan harramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan atas dia api neraka. Kenapa hal ini diletakkan oleh Imam Al-Bukhari di bab ini? Bab keutamaan berjalan menuju sholat Jumat. Karena Imam Al-Bukhari menganggap berangkat dari rumah ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat itu ialah juga berjalan di jalan Allah. Maka terkena debu dalam perjalanan dari rumah ke masjid itu berarti kedua telapak kakinya yang kena debu ketika dalam perjalanan dari rumah ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat itu kedua kaki yang tidak bakal disentuh oleh api neraka. Ya. Sedangkan hadis ini ialah berkenaan dengan orang yang berangkat ke medan perang di jalan Allah. Siapa yang berangkat perang dalam perjalanan menuju medan perang itu kedua telapak kakinya terkena debu, maka kedua telapak kakinya tidak akan tersentuh api neraka. Maka dia tidak akan tersentuh api neraka bila kedua telapak kakinya dihinggapi oleh debu ketika dalam perjalanan menuju medan perang fi sabilillah. Maka Imam Al-Bukhari menafsirkan hadis ini bisa juga diterapkan menurut beliau dalam perkara keutamaan orang yang berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat padanya. Babu la yuqimur rajulu akahu wa yuq'iduhu makanah. Bab keterangan bahwa seseorang la yuqimu dilarang untuk membangunkan saudaranya sesama muslim, kemudian wayaquduhu makanah, kemudian menduduki tempat saudaranya yang didirikan itu, disuruh berdiri itu. Saudaranya sudah duduk di situ, disuruh berdiri, terus dia duduk di situ. Ini dilarang. Jadi kalau datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, duduklah di tempat yang masih kosong. Jangan menyingkirkan saudaramu yang sudah duduk di situ. Sebab nggak ada kontrak tempat di masjid. Oh ini tempat saya yang tetap, nggak ada yang demikian itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, beliau menyatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi melarang ayyuqimar rajulu akahu min maq'adih, melarang seorang mendirikan saudaranya, menyuruh berdiri saudaranya dari tempat duduknya, wa yajlisu fihi, kemudian dia duduk pada tempat itu. Ini dilarang oleh Nabi. Jadi kalau dilarang haram hukumnya. Qila, murid Ibnu Umar ada yang tanya, al-jumu'ata,
Apakah yang dimaksud larangan itu ialah larangan ketika menunaikan sholat Jumat ketika masuk ke masjid? Qala al-jumu'ata wa ghairaha. Katanya Ibnu Umar, ini larangan mengena pada perkara penunaian sholat Jumat ataupun yang selainnya di majelis manapun. Ya. Tapi kalau umpamanya menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian mempersilahkan orang yang lebih utama untuk duduk di situ, maka itu adalah tidak mengapa dan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi orang lain yang disuruh duduk, bukan dia yang duduk. Yang dilarang ini kalau menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya terus dia duduk di situ. Nah, itu yang haram. Adapun menyuruh orang lain suruh berdiri karena ada orang yang lebih utama duduk di situ, ada ya juz. Ya. Atau minta tempat yang di situ sesungguhnya tinggal bergeser sedikit aja bisa ditempati satu orang, maka minta izin kepada yang duduk di situ. Ada ya juz. Dalilnya ialah surat Al-Mujadalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma yafsahillahu alladzina ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian lebarkanlah, beri tempat untuk duduk, bergeser sedikit, fafsahu, maka lapangkanlah bagi orang untuk duduk di situ. Kata Allah, yafsahillahu lakum, Allah yang akan melapangkan nanti, diganjar oleh Allah dengan Allah melapangkan bagi kalian tempat di akhirat nanti. Wa idza qila anshuzu fanshuzu, dan apabila kamu disuruh berpaling, maka berpalinglah. Orang nggak mau nerima tamu, suruh pulang kamu, maka pulanglah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah yang mengangkat derajat orang yang beriman dari kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Babul adzan yaumal jumu'ati, bab keterangan tentang adzan pada hari Jumat. Anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala, dari As-Sa'ib bin Yazid yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan kana nida'u yaumal jumu'ati, bahwa azan pada hari Jumat itu awwaluhu idza jalasa al-imamu 'ala al-minbari, yaitu pada permulaannya azan itu pada hari Jumat dilakukan ketika imam sudah naik mimbar. Kemudian imam menyatakan assalamualaikum,
warahmatullahi wabarakatuh, terus duduk baru adzan. Ini dilakukan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar, di zaman Rasulullah dan di zaman Abu Bakar dan di zaman Umar. Falamma kana Utsmanu, maka ketika di zaman Utsman, wa kathuran nasu, dan orang semakin banyak, zadan nida'u tsalisa ala zawra, maka ditambahlah azan ditambahlah azan itu dengan tambahan. Salisa itu adalah maknanya tambahan, ala zawra, di pasar-pasar. Para muadzin ditebarkan oleh Utsman untuk berazan di pasar-pasar supaya pasar bubar, untuk segera pulang dan menyiapkan diri masing-masing guna menunaikan sholat Jumat. Baru adzan kedua ketika imam naik mimbar. Jadi adzan pertama yang dilakukan di zaman Utsman itu di pasar-pasar dan dilakukan di waktu sebelum masuk waktu zuhur, yang diperkirakan orang itu cukup waktu untuk bubar dari pasar, pulang ke rumah, menyiapkan diri untuk berangkat Jumat dengan mandi dan sebagainya, kemudian berangkat ke masjid. Nah, kira-kira cukup waktu seperti itu. Nah, di situ adzan. Mungkin jam 10 pagi adzan, nah, supaya orang berkesempatan berangkat ke rumah masing-masing, menyiapkan diri, terus berangkat ke masjid. Babul muadzinil wahid yaumal jumu'ati. Bab al-muadzin itu ialah satu orang pada hari Jumat. Wa anhu, dan dari As-Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, fi riwayatin, dalam riwayat lain sebutkan, qala As-Sa'id bin Yazid menyatakan, lam yakun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam muadzinun ghairu wahid. Nabi tidak punya muadzin selain satu muadzin. Wa kana ta'zinu yaumal jumu'ati hina yajlisul imamu 'alal mimbar. Dan azan pada hari Jumat itu ialah ketika imam telah duduk di atas mimbar. Lalu bagaimana dengan perbuatan Utsman? Maka itu ijtihad dari Utsman. Dan beliau sebagai khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan Nabi memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka tidak bisa kita katakan perbuatan Utsman itu bid'ah. Tetapi merupakan bid'ah kalau dikerjakan azan itu dua kali. Yang pertama
ketika imam sudah terlihat, kemudian setelah itu orang berdiri untuk menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, entah sunnah apa itu. Setelah itu azan kedua ketika imam sudah naik mimbar. Nah, hadi bid'ah. Adapun sunnah Khulafa Rasyidin, yaitu apa yang dilakukan oleh Utsman, ialah mengirim orang ke pasar-pasar untuk azan di sana guna mempersiapkan pelaksanaan sholat Jumat, atau kantor-kantor atau tempat-tempat umum yang lainnya agar mereka bubar ke rumah masing-masing menyiapkan diri pelaksanaan Jumat. Babu yajibul adzan 'alal mimbar yaumal Jumu'ah. Bab diwajibkannya adzan di atas mimbar pada hari Jumat. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang Allah telah meridhai beliau, annahu jalasa 'ala al-minbari yaumal Jumu'ah, bahwasannya Muawiyah duduk di atas mimbar pada hari Jumat. Falamma adzana al-muadzin qala Allahu akbar, Allahu akbar. Maka ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, qala Muawiyah menyatakan Allahu akbar, Allahu akbar, menjawabnya. Bab yujibul adzan 'alal mimbar yaumal Jumu'ah. Bab ketika bab menjawab azan di atas mimbar di hari Jumat, yaitu perbuatan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika muadzin menyatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Muawiyah menjawab Allahu akbar, Allahu akbar, dan Muawiyah di atas mimbar. Faqala asyhadu an la ilaha illallah, faqala Muawiyah wa ana. Ketika muadzin menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, Muawiyah menyatakan dan aku juga. Qala asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika muadzin menyatakan dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, qala Muawiyah wa ana, dan aku juga. Falamma qadat ta'dzina, maka ketika selesai azan itu ditunaikan, qala, barulah Muawiyah menyatakan, ya ayyuhan nas, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlisi. Wahai sekalian manusia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas majelis ini. Hina adzana al-muadzinu yaqulu ma sami'tum minni mimma qalati. Nabi ketika mendengar azan di atas mimbar itu, beliau mengucapkan apa yang kalian baru saja mendengar dari aku, dari omonganku. Jadi Muawiyah memberitakan bahwa perbuatannya ini adalah persis seperti apa yang dia lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjawab adzan
kadang-kadang dengan maknanya, seperti Muawiyah di sini. Ya, ketika muadzin menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, Muawiyah menyatakan wa ana. Padahal dalam riwayat lain disebutkan idza sami'tumun nidaa falyaqulu kama faqulu kama yaqulul muadzin, maka hendaknya kalian ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, ya. Dan dipahami di sini bahwa Muawiyah mengatakan Rasulullah aku lihat berbuat seperti ini. Jadi di antara jawaban cara menjawab adzan, di samping menirukan seperti yang dikatakan oleh muadzin, juga ada bentuk lain, ialah menyatakan ikrar yang dikatakan muadzin itu dengan kalimat pendek wa ana, dan aku juga. Kalau azan itu kamu dengar dari luar masjid, yakni dari masjid lain, sedangkan kamu mau menunaikan sholat di masjid yang kamu sudah masuk padanya, maka tidak ada kewajiban atas kamu untuk menjawab azan itu. Jadi azan yang kamu jawab ialah azan yang di masjid yang akan kamu tunaikan sholat jamaah padanya saja. Ya. Babul khutbati 'alal minbari, bab khutbah dilakukan di atas mimbar. Hadits Sahl bin Sa'ad fi amril mimbar taqaddam. Ialah dalam hadis Sahl bin Sa'ad dalam perkara mimbar sebagaimana yang telah kita baca sebelum ini. Wa dzikru salatihi alaihi wa ruju'uhu al-qahqari, dan disebutkan di dalam hadis Sahl bin Sa'ad itu salatnya Rasulullah di atas mimbar, dan kalau mau sujud rukuk beliau mundur ke belakang. Wazada fi hadhihi riwayah, dan ditambahkan dalam riwayat ini, falamma faragha, maka ketika Rasulullah selesai salat, aqbala 'alan nasi, beliau menghadapkan mukanya kepada manusia, faqala, beliau menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama sana'tu hadza lita'mannu wa lita'allamu salati. Aku lakukan yang demikian, yaitu salat di atas mimbar, adalah lita'mannu, supaya kalian melihat dengan yakin, wa lita'allamu salati, dan agar kalian belajar dengan salatku, cara salatku. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, kana jid'un yaqulu ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa yaqumu ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah dulu ada jid'un, ada batang kurma, batang pohon kurma yang Nabi biasa berdiri dengan bersandar padanya. Falamma wudi'a lahul mimbar, maka ketika dibikinkan untuk Nabi itu satu mimbar, yaitu dengan 3 trap semacam itu, sami'na lil jid'i mithla aswatil ishar, kami mendengar dari
batang korma itu seperti suara al-isyar. Suara al-isyar, suara onta ketika gemuruh, rintihan onta ketika mau melahirkan. Hatta nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi turun dari mimbarnya, fa wada'a yadahu alaih, maka Nabi meletakkan atas jid' itu, batang korma yang merintih itu tadi, diletakkan atasnya. Sehingga gemuruh itu pun, suara gemuruh itu pun hilang. Dan didengar oleh Nabi suara rintihan dan tangisan dari batang korma tersebut. Babul khutbati qa'iman. Bab keterangan bahwa khutbah Nabi itu dilakukan dengan berdiri. Berdiri di atas mimbar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah, bahwa Ibnu Umar menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan keadaan berdiri. Summa yaqudu summa yaqumu, kemudian beliau duduk, yaitu duduk di antara dua khutbah. Summa yaqumu, kemudian berdiri lagi, berdiri pada waktu khutbah kedua. Kama tafa'alun al-an, sebagaimana yang kalian lakukan sekarang ini. Nah, babu man qala fil khutbati ba'da sana'i amma ba'du. Bab keterangan bahwa berkata dalam khutbah sesudah puji-pujian, sudah mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan selanjutnya setelah baca ayat-ayat amma ba'du, adapun sesudah itu, an Umar bin Taghlib dan an Amr bin At-Taghlib radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin, bahwa Rasulullah pernah dibawakan harta, au bisabyin, dibawakan tawanan perang, faqasamahu, kemudian dibagi-bagi harta tersebut, fa'ata rijalan wa taraka rijalan, Nabi memberikan kepada seseorang, beberapa orang, dan Nabi tidak memberikan kepada beberapa orang lainnya. Fabalaghahu anna alladhi taraka atibu, maka telah sampai kepada beliau, kepada Nabi, berita bahwa orang-orang yang tidak diberi harta rampasan perang itu, mereka atibu, mencerca Nabi. Padahal Nabi mencerca maksudnya menggerutu, bukan mencerca mengeluarkan kata-kata jelek terhadap Nabi, tidak, tapi menggerutu. Masa kita nggak diberi, padahal itu, ya, ini menggerutu, ya, sampai beritanya kepada Nabi, ya. Maka fahamidallaha thumma asna alaihi, maka Nabi bertahmid kepada Allah, memuji Allah dan menyanjung Allah.
Tsumma qala, kemudian setelah itu Nabi menyatakan, amma ba'du, adapun sesudah itu, wallahi inni la'u'tir rajula wa da'ur rajula, maka demi Allah sungguhnya aku sengaja memberi kepada memberi kepada seseorang dan aku tidak memberi kepada seseorang yang lainnya. Aku sengaja itu. Walladzi ad'u, dan adapun yang aku tinggalkan aku tidak beri, yang tidak aku beri, ahabbu ilayya minan ladzi u'ti, yang tidak aku beri dari harta rampasan perang itu adalah orang-orang yang lebih aku cintai daripada orang-orang yang aku beri. Walakin u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaza'i wal hala'i, akan tetapi aku memberi beberapa kaum ketika aku melihat pada hati mereka itu ada jaza'. Al-jaza' yaitu ketidaksabaran, suka merintih, suka mengeluh. Wal hala', al-hala' suka mencerca, dan suka menuding tidak adil. Itu aku beri orang yang demikian supaya menahan mulutnya, agar jangan keluar dari mulutnya omongan yang akan merusakkan agamanya, maka aku beri dia. Wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allah fi qulubihim minal ghina wal khairi fihim minal khairi, dan aku serahkan aqwaman beberapa kaum yang lain, ila ma ja'ala Allah, aku bersandar kepada apa yang Allah jadikan fi qulubihim, di dalam hati mereka, orang-orang yang di dalam hati mereka al-ghina wal khair. Al-ghina, rasa kaya, rasa cukup, tidak merasa perlu untuk diberi, walaupun kadang-kadang ya sengsara, tapi perasaan cukup. Aku tidak beri orang yang demikian, dan aku bersandar kepada mentalitas dia yang memang demikian, maka aku tidak memberi dia, padahal dia tentu orang yang lebih aku cintai dia. Dan karena aku melihat orang ini memang orang-orang yang tidak aku beri ini memang orang-orang yang mempunyai kebaikan pada dia. Fihim Amr bin Taghlib, dari orang-orang yang tidak aku beri dan aku tentu lebih mencintai mereka daripada yang aku beri, ialah Amr bin Taghlib. Wallahi, maka kata Amr bin Taghlib ketika mendengar atau ada yang menyampaikan kepadanya, Rasulullah menyebut kamu, bahwa kamu adalah termasuk orang yang di dalam hatinya ada rasa cukup dan ada kebaikan. Senang sekali Amr bin Taghlib dipersaksikan oleh Rasulullah seperti itu. Wallahi, kata Amr, demi Allah, ma uhibbu annali bi kalimati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humran na'am. Aku tidak mau ditukar omongan Rasulullah terhadapku itu, tidak mau ditukar dengan onta berwarna merah, yakni harta yang paling mahal. Semahal apapun mau ditukar omongan Nabi terhadapku itu, aku tidak mau. Aku pilih omongan Nabi tentang diriku.
yakni omongan Nabi yang memuji Amr bin Taghlib di depan umum seperti itu adalah nilainya bagi Amr bin Taghlib sendiri lebih mahal dari harta yang paling mahal di dunia. Begitu. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Abi Humaid As-Sa'idi yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ashiyatan ba'da salati, bahwa Nabi bangun dari tempat duduknya setelah sholat. Fahamidallah ta'ala wa asna alaihi thumma qala amma ba'du. Kemudian setelah naik ke mimbar, beliau memuji dan menyanjung Allah dan mengucapkan hamdalah. Kemudian beliau menyatakan amma ba'du, adapun setelah itu baru disampaikan wasiat Nabi. Jadi kadang-kadang selesai sholat isya Nabi naik mimbar terus menyampaikan wasiat. Kadang-kadang selesai sholat subuh Nabi naik mimbar terus menyampaikan wasiat. Bahkan kadang-kadang selesai sholat Jumat masih lagi Nabi berdiri dan menyampaikan wasiat. Kadang-kadang selesai sholat asar Nabi berdiri dan menyampaikan wasiat. Kadang-kadang dari selesai sholat subuh terus Nabi berbicara sampai zuhur, disambung dengan sholat zuhur, terus berbicara sampai asar, disambung sholat asar, terus berbicara setelah sholat asar sampai maghrib, disambung sholat maghrib, terus berbicara sampai sholat isya, dan selesai. Demikian Nabi kadang-kadang menyampaikan wasiat-wasiat itu. Dan Nabi selalu memulai wasiatnya dengan apa? Hamdalah, dengan khutbatul hajah. Istilahnya khutbatul hajah, yaitu dengan hamdalah dan dengan salawat dan seperti itu. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbara, Nabi naik mimbar, wa kana akhir majlisin jalatahu, dan itu adalah majlis terakhir yang Nabi duduk padanya. Muta'attifan milhafatan ala mankibai, Nabi berbebat, muta'attifan berbebat dengan milhafah, dengan selimut, ala mankibai, atas kedua pundak beliau. Siapa? Tanya. Kemudian dikatakan dengan berbebat selimut pada kedua pundak beliau, qad asaba ra'sahu bi isabatin dasimah, dan Nabi telah asaba ra'sahu mengikat kepalanya bi'isabatin dengan ikatan kain dasimah, kain berwarna hitam. Jadi
dalam keadaan demam yang berat, beliau memakai selimut begitu, disampirkan selimutnya pada pundaknya, naik mimbar dengan berikat pada kepalanya, ikat kain berwarna hitam. Fahamidallah wa atna alaih, kemudian Nabi bertahmid, memuji Allah dan menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi menyatakan, ayyuhan nas ilayya, wahai sekalian manusia, mendekatlah kalian kepadaku. Karena Nabi sudah lemah suaranya, tidak bisa berteriak, dalam keadaan sakit. Mendekat kepadaku begitu. Fatabun nas, fatabu ilaih, maka orang pun berloncatan menuju Nabi. Semakal, kemudian Nabi menyatakan, amma ba'du, adapun sudah itu, fa inna hadzal hayya minal ansari, karena sungguhnya kampung-kampung ini, wilayah ini adalah dari kampungnya orang Ansar. Yaqilluna wa yakturun nasu, kadang-kadang orang yang tinggal di sini sedikit dan kadang-kadang banyak. Faman waliya syai'an min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fastata'a an yadurra fihi ahadan aw yanfa'a fihi ahadan falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz anhum an musiihim. Maka barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang memegang kekuasaan, waliya syai'an min ummati Muhammad, memegang kekuasaan dari umat Muhammad, diberi amanah oleh umat Muhammad untuk memimpin mereka, fastata'a an yadurra fihi ahadan, sehingga dia mampu untuk mengganggu seorang padanya, aw yanfa'a, atau memberi manfaat fihi ahadan, pada seorang padanya, falyaqbal min muhsinihim, maka hendaknya seorang penguasa itu mengambil kebaikan dari orang-orang baik kalangan Ansar, wa yatajawaz an musiihim, dan hendaknya memaafkan orang-orang Ansar yang berbuat kejelekan. Menunjukkan keutamaan Ansar di hadapan Nabi, ya. Dan hendaknya siapa yang berkuasa di wilayah ini, yaitu di Madinah, hendaknya bersikap demikian, yaitu mengambil kebaikan orang-orang Ansar dan memaafkan kejelekan-kejelekan dari mereka. Ya. Demikian Rasulullah SAW selalu ketika mau menyampaikan nasihat, beliau memulai dengan memuji dan menyanjung Allah, bertahmid dan bertasbih, kemudian masuk kepada pembicaraan. Ya. Nah, barakallahu fikum, ila huna ya ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.